Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la ghaliba illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai materi pembelajaran online mata pelajaran fikih. Untuk materi yang pertama nanti akan saya sampaikan adalah materi tentang toharoh, ya, yang kemudian di materi selanjutnya ada sholat. Jadi untuk kelas 10 nanti yang keluar di pembelajaran di penilaian akhir semester itu ada materi toharoh. Kalau kelas 11 itu nanti ada dari toharoh sampai sholat. Ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang toharoh. Saya sampaikan dari awal sekalian untuk mengingat materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Ini kita ulang dari awal sekalian biar lebih jelas. Tentang toharoh, yang pertama tentang hukum toharoh dan alat-alat untuk bersuci. Hukum toharoh itu wajib bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sholat, kita dituntut untuk dalam keadaan suci atau membaca Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam alat untuk bersuci kita bagi menjadi tiga. Ada air, yaitu air ini untuk digunakan untuk wudhu dan mandi, ya. Yang kedua ada debu untuk tayamum, dan yang ketiga ada batu istinja. Ya, termasuk air itu juga bisa untuk istinja, ya. Selanjutnya air dan macam-macamnya. Yang pertama air mutlak, ada air mustakmal. Yang air mutlak yang pertama adalah air asli yang belum berubah sifat-sifatnya, ya, sifat baik bau, rasa, dan warnanya, tapi masih asli benar-benar sifat asli dari air itu. Hukumnya adalah suci mensucikan. Airnya suci bisa untuk bersuci. Namanya suci mensucikan. Yang termasuk ke dalam air mutlak ini ada 7 mungkin, ya. Yang mungkin bisa sambil dicatat, ya, atau direkam boleh, ini di download juga boleh untuk materi kalian untuk belajar. Yang pertama air mutlak, yang termasuk air mutlak ada air hujan, kemudian air salju, air laut, air embun, air sumur, air sungai, dan air mata air. Ingat, mata air bukan air mata. Untuk semua jenis air ini dalam kondisi normal, dalam arti uh, disebut air mutlak ketika tadi sifat-sifatnya belum berubah, dan ini bisa untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, ya, untuk sebok dan lain sebagainya. Selanjutnya ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Hukumnya suci, airnya suci, tapi sudah digunakan untuk bersuci. Nah, itu namanya air mustakmal, kan? Karena sudah tidak bisa untuk bersuci, walaupun hukumnya suci. Contoh, air yang kurang dari 2 kulah, atau uh, contoh lah, air sedikit, airnya ceduk, 1 ceduk untuk wudhu. Nah, sisa air yang digunakan untuk wudhu itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu sudah digunakan untuk wudhu. Airnya masih suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Selanjutnya, air yang bercampur dengan barang yang suci. Airnya bercampur dengan barang-barang yang suci, itu hukumnya tetap bisa untuk
bersuci atau suci mensucikan selama tidak berubah sifatnya, itu warna, rasa, baunya. Contoh, eh, air kemasukan air 1 gelas kemasukan gula sebutir kecil yang tidak merubah baik warna, rasa maupun baunya. Itu airnya suci dan bisa untuk bersuci. Beda lagi nih, air 1 gelas kecampur gula sak sendok, kopine sesendok, kan jadi berubah, rasanya ya berubah, warnanya berubah, baunya berubah. Jadi tidak bisa untuk bersuci. Atau teh, kopi, teh suci, kopi juga suci, tetapi ketika dicampur dan dicampur dengan air dan airnya berubah, itu namanya airnya tetap suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Makanya nanti kalau ada yang tanya, eh, air teh, kopi itu bisa nggak wudhu apa? Ya orang, ya tidak, air tidak bisa untuk berwudhu karena sudah air teh atau kopi tadi karena sudah berubah sifatnya. Yang terakhir adalah air mutanajis, air yang suci yang tercampur benda najis, kemasukan benda najis, air yang kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula ya sekitar 200 liter lah, atau mungkin 60-an senti, mungkin sekitar itu persegi ya, kurang lebihnya itu, eh, ter, airnya itu kurang dari itu, 200 liter berarti misalkan 199,99 liter, kan nggak nyampe 200 liter, berarti itu kan namanya air kurang dari 2 gula. Kok kejatuhan najis, kemasukan najis, contoh najisnya itu sangat kecil yang tidak merubah sifat baik rasa, warna maupun bau. Contoh ketiban apa kejatuhan yang sering di rumah, kejatuhan telek ini, cicak ya, itu tidak merubah warnanya ya tetap, baunya ya tetap, rasanya ya tetap, nggak berubah, tetapi dihukumi air mutanajis karena tercampur dengan benda najis. Beda halnya jika air itu 2 kula atau lebih, airnya sudah 200 liter atau lebih, banyak sebab gede, itu kemasukan najis tidak otomatis menjadi najis, kecuali air itu sampai berubah rasa, warna, atau bau. Contoh bak besar atau kolam itu kejatuhan bangkai kambing. Kalau tidak berubah warna, rasa, dan baunya, ya air itu tetap dihukumi suci, kecuali kalau air itu jadi bau bangkai airnya, atau amis kena darah, bau darah bangkai itu misalkan, itu jadi airnya mutanajis, airnya najis. Atau warnanya jadi karena tadi ada kambingnya keluar darah, warnanya jadi merah merah darah, ya airnya menjadi najis. Atau rasanya jadi amis misalkan, itu itu namanya airnya menjadi air najis, yang najis otomatis tidak bisa untuk bersuci. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam najis. Macam-macam najis ada bangkai, ya bangkai kecuali semut, lalat, nyamuk, lebah, dan kulit hewan yang sudah disamak, babi dan anjing, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubur dan dubur, muntahan, dan khamar atau minuman keras. Selanjutnya jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Secara garis besar najis itu terbagi menjadi 3 jenis: mughalladhah, mukhafafah, dan mutawassithah. Mughalladhah itu najis besar, tebal ya, besar, itu najisnya babi dan anjing atau keturunan salah satunya. Misalkan anjing kok kawin dengan kambing, walaupun kayaknya orang mungkin juga, tetapi kok mengeluarkan
melahirkan anak beranak, nah itu dihukumi najisnya seperti najisnya anjing atau babi. Eh, Cara mensucikannya ada dengan 7 kali basuhannya, ingat, dengan air mutlak suci mensucikan. Basuhannya dengan air suci mensucikan 7 kali. Nah, salah satunya dicampur dengan debu. Contohnya misalkan airnya dicampur debu kemudian disiram. Nah, yang ke-6 kalinya nanti dengan air yang suci biasa. Najis mukhafafah itu najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan minum apapun kecuali ASI. Kalau bayi perempuan berarti uh, walaupun belum 2 tahun tetap dihukumi najisnya kencing atau uh, kencingnya itu dihukumi najis mutawasid. Kalau bagi laki-laki ini najis mukhafafah. Cara mensucikannya ya yang pertama hilangkan dulu wujudnya, zatnya wujudnya ya, misalkan kencingnya ya dilap di situ. Dilap dulu kemudian baru diperciki air pada tempat yang terkena najis. Selanjutnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu ya najis sedang. Yaitu semua jenis najis yang kecuali tadi najis mukhafafah dan najis mutawasitoh, ya najis tadi bangkai kambing dan lain sebagainya, misalkan darah itu masuknya najis mutawasitoh. Cara membersihkannya ya yang cara membersihkannya ini nanti masuknya kepada najis ainiyah ya. Jadi najis mutawasitoh nanti najis itu ada najis hukumiyah, ada najis ainiyah. Secara wujudnya zatnya itu nanti ada najis ainiyah dan najis hukumiyah. Cara membersihkannya najis mutawasitoh ya yang sama, dibuang dulu najis wujudnya itu, misalnya kencing, air kencingnya ya dilap dulu kemudian baru disiram dengan air. Jangan langsung air, misalnya adikmu ngompol atau apa masih ada kencingnya langsung disiram dengan air, jangan, tapi dilap dulu baru disiram dengan air. Nah, secara wujudnya ini najis itu ada najis ainiyah dan hukumnya. Najis ainiyah itu tadi misalkan adikmu ngompol, pipis atau ada kotoran ayam, dibuang dulu kotorannya. Dibuang kotorannya otomatis ainiyahnya sudah hilang. Namanya ini najis ainiyahnya sudah hilang. Tetapi masih dihukumi najis hukumiyah. Wujudnya sudah tidak ada, tapi secara hukum masih najis karena belum disiram dengan air. Berarti harus disiram. Setelah tadi najis ainiyahnya hilang, baru disiram dengan air. Jadi nanti najis ainiyah dan najis hukumiyahnya hilang. Oke. Itu dulu untuk materi tentang toharoh. Nanti kita akan lanjut di materi wudhu untuk materi selanjutnya. Terima kasih, silahkan kalian pelajari nanti, semoga bermanfaat.